Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bergening gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang yuaswis, datang setan nggak bisikin. Kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia nggak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman nggak banyak-banyak amat. Nggak punya tabungan yang kayak gimana gitu, biasa aja tabungannya. Masih normal banget, bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit nggak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya, ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah nggak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan, hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia, karena hatinya di langit bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari 2 elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati. Maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi. Saat itu kita keluh kesah. Saat itu kita kurang bersyukur. Saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu. Oh dia asetnya pas-pasan. Tabungannya sedikit. Kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi nggak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya. Tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah SWT. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih. Harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya. Atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga berarti kita nggak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih, walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak tapi juga
Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu kita nggak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Nggak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf? Nggak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal? Nggak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa enggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Dan saya nggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh, karena ada kata syariah dan sudah ada tim ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya nggak jadi belajar tawakal menurut saya, jadi nggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar jalan tuh, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau nggak ada asuransi, aduh mobil baru nih. Gak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakharana. Ini untuk saya ya. Ini bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar. Doa itu ajaib banget. Udah baca doa masih kecelakaan. Kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suudzon sama Allah? Gak ada ruang buat suudzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin. Gak ada sia-sia kita baca doa, udah baca doa masih kecelakaan. Enggak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung, saya gak mau doa lagi ternyata gak ngaruh, mending saya pakai asuransi aja. Enggak, kalau mau pakai asuransi silakan, tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang, ya udah ya Allah pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib. Lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu. Dan saling watawasobil, hak di sini watawasobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup. 4G kita itu bukan kekuatan fisik. 4G kita itu bukan networking. 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kadang-kadang gak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah SWT.